menyajikan video pembelajaran dengan materi larutan yang mencakup larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan guna memenuhi tugas mata kuliah kesetimbangan kimia. Baik teman-teman, yang pertama adalah larutan ideal. Larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang memenuhi hukum Rolle. Jika tekanan uap hasil pengamatan tidak sama dengan tekanan uap berdasarkan perhitungan Rolle, maka larutan tersebut tidak ideal. Hukum Rolle menyatakan bahwa tekanan uap suatu komponen yang menguap dalam larutan sama dengan tekanan uap komponen murni dikalikan dengan fraksi mol komponen yang menguap dalam larutan pada suhu yang sama. Jika zat terlarut dan pelarut merupakan komponen volatil atau mudah menguap, artinya mempunyai tekanan uap yang dapat diukur, maka tekanan uap larutan adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing komponen. Secara matematis, persamaan dari hukum Rolle dituliskan sebagai berikut. P1 sama dengan P1 kuadrat kali X1, P2 sama dengan P2 kuadrat kali X2, PT sama dengan P1 tambah P2 sama dengan P1 kuadrat kali X1 tambah P2 kuadrat kali X2, di mana P1 merupakan tekanan parsial A, P2 adalah tekanan parsial B, P1 kuadrat adalah tekanan uap A murni, P2 kuadrat adalah tekanan uap B murni, PT sama dengan tekanan total, X1 sama dengan fraksi mol A, dan X2 merupakan fraksi mol B. Setelah definisi, kita masuk kepada ciri-ciri larutan ideal. Ciri-cirinya yang pertama, tidak ada perubahan sifat dari komponen selain dari pengenceran ketika zat bercampur. 2. Tidak ada panas yang diserap dan dilepaskan. 3. Tidak ada penyusutan volume. Dan yang keempat, mengikuti hukum Rolle. Ciri lain larutan ideal adalah bahwa volumenya merupakan penjumlahan tepat volume komponen-komponen penyusunnya. Pada larutan non-ideal, penjumlahan volume zat terlarut murni dan pelarut murni tidaklah sama dengan volume larutan. Dan berikut adalah contoh larutan ideal. Sebenarnya tidak ada campuran yang bisa dibilang ideal, tetapi beberapa campuran larutan kondisinya benar-benar mendekati keadaan yang ideal. Contoh larutan yang dapat dianggap ideal adalah campuran yang pertama heksana dan pentana, yang kedua bensena dan metilbensena, yang ketiga propanol 1 dan propanol 2, dan yang terakhir adalah bensena dan toulena. Setelah membahas tentang larutan ideal, kita masuk kepada termodinamika pencampuran larutan ideal. Pada proses pencampuran, sejumlah N1, N2, dan N tak terhingga mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada suhu dan tekanan tertentu dapat kita turunkan delta G, delta V, delta S, dan delta H pencampurannya. Untuk energi Gibbs, G dari larutan idealnya dapat teman-teman lihat pada rumus yang tertera di slide. Sementara energi Gibbs komponen-komponennya sebelum dicampurkan pada suhu dan tekanan tetap adalah rumusnya juga teman-teman lihat pada slide. Berdasarkan persamaannya, maka delta S mix sama dengan min R sigma Ni ln Xi. Karena ln Xi negatif, maka delta S mix untuk larutan ideal berharga positif, artinya dalam sistem larutan menjadi tidak teratur. Untuk menentukan delta V mix dan delta H mix, kita dapat menggunakan persamaan di atas. Karena delta V sama dengan delta G dibagi P untuk proses pencampurannya, maka delta V mix sama dengan delta G mix dibagi P. Untuk larutan ideal, pada persamaan di atas terlihat bahwa delta G mix bergantung pada suhu dan fraksi mol
tetapi tidak bergantung pada tekanan. Oleh karena itu, delta G mix dibagi P berharga 0 sehingga delta V mix sama dengan 0. Selanjutnya, hukum Henry. Kebanyakan larutan bersifat tak ideal. Ada yang menyimpang secara positif, ada juga yang menyimpang secara negatif dari hukum Raoult. Penyimpangan positif dari hukum Raoult terjadi pada larutan yang tekanan uapnya lebih besar dari yang dinyatakan hukum Raoult, dan penyimpangan negatif terjadi pada larutan yang tekanan uapnya lebih kecil daripada yang dinyatakan dengan hukum Raoult. Teman-teman bisa lihat kedua gambar di bawah ini. Gambar pada A adalah penyimpangan positif hukum Raoult, yang mana adalah sistem aseton karbon disulfida di mana daerah XCS1 sama dengan 1 ketika CS2 sebagai pelarut, maka kurva tekanan parsialnya mendekati hukum Raoult. Akan tetapi, di daerah sekitar XCS sama dengan 0, ketika CS2 sebagai terlarut atau dalam konsentrasi rendah, kurva tekanan parsial linearnya PCS2 sama dengan KCS2 kali XCS2 dengan KCS2 adalah suatu tetapan. Kemiringan garis di daerah ini berbeda dengan kemiringan hukum Raoult. Gambar yang B adalah penyimpangan negatif hukum Raoult, di mana adalah sistem aseton kloroform yang merupakan tekanan uapnya mempunyai nilai minimal yang letaknya di bawah tekanan uap murni masing-masing komponen. Untuk sistem ini, garis hukum Henry terletak di bawah garis hukum Raoult. Setelah hukum Henry, kita masuk pada distribusi Nernst. Jika suatu larutan sangat encer, maka fraksi mol sebanding dengan kemolaran atau kemolaran, sehingga rumusnya adalah K aksen sama dengan M2 dibagi M1 dan K aksen sama dengan C2 dibagi C1. Dengan K aksen dan K aksen tidak bergantung pada konsentrasi di kedua fasa. Persamaan ini pertama kali dikemukakan oleh Nernst, sehingga persamaan tersebut dikenal dengan hukum distribusi Nernst. Hukum ini hanya berlaku bagi spesies molekul yang sama di kedua larutan. Jika zat terlarut terasosiasi menjadi ion-ionnya atau molekul yang lebih sederhana, atau jika terasosiasi membentuk molekul yang lebih kompleks, maka hukum distribusi tidak dapat diterapkan pada konsentrasi totalnya di kedua fasa, melainkan hanya pada konsentrasi spesies yang sama yang ada dalam kedua fasa. Hukum distribusi Nernst ini terutama digunakan pada proses ekstrasi. Ekstrasi memegang peranan penting baik di laboratorium maupun industri. Di laboratorium, ekstrasi seringkali dilakukan untuk menghilangkan atau memisahkan zat terlarut dalam larutan dengan pelarut air yang diekstrasi dengan pelarut lain seperti eter, kloroform, karbon disulfida, dan benzen. Jika zat terlarut terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak saling melarutkan dan zat terlarut tersebut tidak mengalami asosiasi, disosiasi, atau reaksi dengan pelarut, maka dimungkinkan untuk menghitung jumlah zat terlarut yang dapat diambil atau diekstrasi melalui sekian kali ekstrasi. Oke teman-teman, kita masuk kepada sifat koligatif larutan. Berdasarkan analisa tersebut, sifat koligatif larutan terdiri atas 4 sifat, meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sifat pertama adalah penurunan tekanan uap. Berdasarkan eksperimen Marie-France Raoult pada tahun 1978, pada suatu larutan, partikel-partikel saat terlarut akan mengalami gerak molekul pelarut untuk berubah dari bentuk cair menjadi bentuk uap, sehingga tekanan uap jenuh larutan menjadi lebih rendah dari tekanan uap jenuh larutan murni. Adapun bunyi hukum Raoult yang berkaitan dengan penurunan tekanan uap adalah sebagai berikut. A. Penurunan tekanan uap jenuh tergantung pada jumlah partikel saat terlarut. B. Penurunan tekanan uap jenuh berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut, sehingga semakin besar nilai fraksi mol zat terlarut, maka tekanan uap larutan akan semakin rendah.
Hukum Rolle tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan XT dikali P kuadrat. Apabila tekanan uap pelarut di atas larutan dilambangkan P, maka delta P sama dengan P kuadrat dikurang P. Jika komponen larutan terdiri pelarut dan zat terlarut dengan tetapan rumus berikut ini. XP tambah XT sama dengan 1, maka XT sama dengan 1 dikurangi XP. Persamaannya akan menjadi delta P sama dengan XT ditambah P kuadrat. P kuadrat dikurangan P sama dengan 1 kurang XP dikali P kuadrat. P kuadrat dikurangi P sama dengan P kuadrat kurang XP dikali P kuadrat, di mana P sama dengan XP dikali P kuadrat, di mana delta P merupakan penurunan tekanan uap dengan satuan mmHg, XP merupakan fraksi mol pelarut, XT adalah fraksi mol terlarut, P kuadrat merupakan tekanan uap jenuh pelarut murni dengan satuan mmHg, dan P merupakan tekanan uap larutan dengan satuan mmHg. Penurunan titik beku. Titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya atau titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm atau dalam keadaan normal. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh pada titik beku. Pada tekanan 760 mmHg, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Teman-teman bisa lihat gambar penurunan titik bekunya pada slide. Rumusnya adalah delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Delta TF sama dengan TF kuadrat dikurangi TF. Menurut hukum Boltzmann dan Rolle bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Maka delta TF sama dengan M kali KF, di mana delta TF merupakan penurunan titik beku, TF larutan merupakan titik beku larutan, TF pelarut merupakan titik beku pelarut, M sama dengan molalitas larutan, dan KF merupakan tetapan penurunan titik beku molal. Kenaikan titik didih. Suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luarnya atau tekanan pada permukaan cairan disebut dengan titik didih. Jika tekanan uapnya sama dengan tekanan luar, maka gelembung uap yang terbentuk dalam cairan dapat mendorong diri ke permukaan menuju fase gas. Jika air murni dipanaskan pada tekanan 1 atm atau 760 mmHg, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jika pada suhu yang sama dilarutkan gula, maka tekanan uap airnya akan turun. Jika semakin banyak gula yang dilarutkan, maka semakin banyak penurunan tekanan uapnya. Hal ini mengakibatkan larutan gula belum mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Agar larutan gulanya cepat mendidih, diperlukan suhu yang cukup tinggi sehingga tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut dengan kenaikan titik didih dalam kurung delta TB. Dengan rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut, delta TB sama dengan TB dikurangi TB kuadrat. Secara umum, semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar sehingga persamaan untuk menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitas dengan nilai KB pelarut. Maka didapatkan delta TB sama dengan M dikali KB, di mana TB larutan sama dengan titik didih larutan, TB pelarut merupakan titik didih pelarut, delta TB sama dengan kenaikan titik didih, M merupakan molalitas larutan, dan KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Yang terakhir adalah tekanan osmotik. Proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer
Kelarutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semi-permeabel disebut peristiwa osmosis. Peristiwa osmosis akan berlangsung hingga dicapai suatu kesetimbangan atau hingga kedua larutan isotonis. Hal ini ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Perbedaan volume dua larutan pada kesetimbangan menghasilkan suatu tekanan yang disebut tekanan osmosis. Tekanan osmosis dapat juga diartikan sebagai tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan N dikali RT atau PV sama dengan nRT. Dengan mol atau volume menyatakan kemolaran larutan, maka persamaan di atas dapat ditulis P sama dengan N dikali RT dibagi V, di mana P sama dengan M dikali RT. P merupakan tekanan osmotis dengan satuan atm, M sama dengan molaritas dengan satuan mol per liter, R sama dengan tetapan gas, T sama dengan suhu, N sama dengan mol terlarut, dan V sama dengan volume larutan.